Ya, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh khidmat. Dimulai. Selesai. Terima kasih. Selanjutnya saya izin share screen. Mohon maaf ini kamera saya ada sedikit gangguan ya, kadang suka membeku ini. Sudah terlihat layar di komputer Anda? Sudah, Pak. Siap, sudah, Pak. Suara saya Sudah, terdengar Pak. jelas? Siap, Jelas, terdengar, Pak. Pak. Terdengar jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Tak kenal maka kita kenalan biar lebih akrab. Jadi saya diberikan nama oleh orang tua saya, Yanuar Wijayanto. Saya lahir di bulan Januari. Bapak saya orang Boyolali, ibu saya orang Blitar. Saya lahir di Bogor. Kemudian bapak saya purnawirawan TNI Angkatan Darat. Kakek saya juga almarhum purnawirawan TNI Angkatan Darat. Jadi saya sejak kecil tinggal di barak-barak militer begitu ya. Saat ini posisi saya sudah menikah anak 3. Yang paling besar laki-laki, perempuan-perempuan. Yang laki-laki di pesantren SMP ya. Yang laki-laki. Rumah saya 7 kilometer dari pusat pengembangan SDM aparatur perhubungan. Ya, pekerjaan saya sebagai Wideswara ahli madya. Wideswara itu tugas-tugasnya mirip dengan dosen ya atau guru. Selain Wideswara, saya juga diberi tugas tambahan mengajar di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun, Prodi D3 Manajemen Transportasi Perkeretaapian. Doktoral saya tentang Environment and Transportation ya, Green Transportation, khususnya Urban Railway Policy gitu. Saya juga ngajar di kampus lain, saya juga diberi tugas tambahan lain, mengajar pengadaan barang dan jasa. Jadi kemarin saya mengajar pengadaan barang dan jasa ditugaskan pimpinan, kebetulan waktunya bentrok ya. Jadi atas izin
penyelenggara pelatihan kita pindah di pagi hari ini gitu. Saya juga advisor pengadaan, trainer BNSP dan lain sebagainya. Di bawah ini adalah media sosial saya. Silakan jika ingin berteman dalam jangka panjang ya. Eh, Peserta Latsar, Dirjen Perhubungan Laut, teman-teman perhubungan di OPT-OPT banyak juga yang berteman dengan saya di media sosial gitu kan. Ya silaturahmi lebih lanjut silakan juga melalui nomor WhatsApp saya. Eh, itu mungkin perkenalan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Izin Pak, itu gelarnya apa aja Pak? Ya, terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Sufki ya? Dewa Pak, Dewa. Oh, Dewa. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya termasuk alhamdulillah diberikan akal hati yang sehat ya. Artinya tidak gila lah, kemampuan IQ-nya cukup lah oleh oleh Allah begitu ya. Jadi saya gunakan untuk belajar begitu. S1, S2, S3 saya semuanya beda ya. Jadi nggak linear. Kemudian saya juga banyak ikut seminar, training, pelatihan ya di mana-mana. Nah, misalnya yang CCMS itu saya tuh ahli kontrak pengadaan. Kemudian CPP itu Certified Public Private Partnership. Saya pernah ikut training dengan World Bank. Kemudian juga saya NLP itu Neuro Linguistic Programming. Saya juga seorang hipnoterapi. Jadi saya mempelajari banyak ilmu ya, alhamdulillah. Jadi saya keahliannya di macam-macam. Saya termasuk bisa memberikan terapi ya, terapi-terapi, skrip-skrip terapi berbentuk hipno public speaking ya, hipno teaching dan lain-lain. Saya juga bisa membaca body language ya, micro expression, membaca karakter lewat tulisan tangan ya. Selain kemampuan transportasi, pengadaan dan lain-lain lah ya. Itu mungkin singkatnya. Tapi kalau gelar itu kan bukan tujuan kita ya tuh. Gitu. Saya tidak terobsesi pada gelar, cuman itu apa ya? Yang penting kan niat kita dalam mencari ilmu dan bagaimana ilmu itu bermanfaat ya, membawa kebaikan bagi orang lain gitu kan. Kalau gelarnya sih nggak penting gitu. Karena banyak juga orang yang tujuannya hanya cari gelar kan, ya sebatas cari gelar akhirnya dia ilmunya nggak ada ya. Kuliah titip absen, skripsi tesis disertasinya dikerjakan orang ya, dan lain-lain modusnya gitu. Itu kalau dia menuhankan gelar gitu. Nah, gelar pun nggak dibawa mati kan gitu. Yang terpenting bagaimana niat kita mencari ilmu dan ilmu itu bermanfaat, membawa kebaikan ya, kita amalkan. Dan ilmu itu juga harapannya menjadi ilmu jariah kita ya, ilmu jariah. Ada yang namanya ilmu jariah, ada juga yang namanya dosa jariah gitu. Jadi kalau Anda posting di media sosial isinya porno aksi, pornografi ya, ujaran kebencian, berita bohong, fitnah, nah itu jadi dosa jariah tuh. Itu ya harapannya ya bukannya ria atau sombong ini mungkin bisa menginspirasi Anda ya gitu. Cuman yang terpenting eh saya kira Anda masih muda-muda ya baru lulus dari sekolah perhubungan. Pesan saya ya teruslah semangat belajar dan belajar semangat begitu. Cari ilmu-ilmu yang penting gitu. Ilmu kan sangat banyak ya. Tidak mungkin kita pelajari semuanya begitu. Eh, Ranking, leveling ilmu-ilmu mana yang prioritas gitu. Dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang semakin Anda mempelajari akan membuat Anda seperti padi ya. Artinya semakin berisi, semakin menunduk, kita semakin menyadari, oh manusia itu kecil ya, oh manusia itu nggak ada apa-apanya gitu. Oh manusia itu
dibandingkan alam semesta itu seperti atom gitu kan. Oh, manusia itu kemana-mana di perutnya bawa kotoran gitu. Terus apa yang kita sombongkan? Nah, semakin kita berilmu harusnya kita menjadi manusia-manusia yang semakin dekat dengan Tuhan ya, kemudian semakin baik hubungannya dengan siapapun gitu. Jadi kalau Anda lihat ada manusia yang pakai seragam gagah-gagahan ya, bintangnya bertaburan, gelarnya banyak, tapi akhlak yang nggak ada, perilakunya nggak ada ya, tutur katanya kasar, fitnah isinya ya, pikirannya mesum ya. Nah, berarti tipe tipologi seperti itu jangan jangan Anda ikuti ya, bahkan dekati. Itu ada lagi pertanyaan lain, itu pendahuluan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya gantian ingin mengenal Anda ya. Saya kemarin sebelumnya di kelompok ketiga dengan Ridwan, siapa lagi tuh? Lupa saya soalnya namanya banyak ya. Teman-teman Anda kan? Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. kan saya ingin kenal Anda nih kan, biar social engagement-nya terbangun gitu kan. Siapa tahu kita ketemu di jalan ya, atau saya ada dinas luar, kemana gitu, ke kantor Anda gitu kan. Kita mulai dari yang kiri pojok kanan atas saya, ada Mbak Meta Harisma ya. Silakan. Dari sekolah mana, jurusan apa, penempatannya di mana? Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Meta Harisma Nuraini, nama panggilan Meta, dari asal sekolah PKTJ Tegal dan sekarang penempatan di PKTJ Tegal. Dulu Oh, sebagai apa? siap penempatan di subbagian akademik. Saya banyak teman-teman di sana tuh, cuman pada lupa namanya ya. Ada siapa ya? Pak Sapek udah pindah ya? Siap sudah, Pak. Pak siapa itu? Lupa ya. Hmm. Ya udah, terima kasih ya di bagian sub akademik. Aslinya Tegal juga. Siap. Asli asli dari Jombang, Pak. Dulu instansi di PKTJ kembali ke PKTJ. Ya. Itu kemarin ada saudara saya dua orang, satu lagi teman saya letkol ya di TNI. Salah satunya saudara saya ingin masuk PKTJ kan, ngubungin saya, minta bantuan lah ya. Saya sudah coba jelaskan, bla 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 bla. Intinya sekarang ya ikuti aja tes sesuai yang berlaku ya, transparansi, akuntabilitas. Cuman susah ya masyarakat kita tuh karena sudah puluhan tahun mindsetnya tuh culture-nya tuh culture banyak melihat fakta, cerita yang kalau masuk PNS, masuk apapun gitu kalau nggak lewat orang dalam susah. Nah itu mindset itu masih ada sampai sekarang ya termasuk di klub saudara saya itu gitu kan. Akhirnya dia nggak diterima ya, ya akhirnya nomor saya diblok gitu. Ya itu maksudnya ya pekerjaan besar bagi bangsa kita ya. Budaya itu bagaimana kita ubah, sistemnya kita perbaiki gitu kan. Tapi nggak bisa ditutup mata juga ya, oknum-oknum praktik begitu sampai sekarang juga masih cukup banyak ya. Di kepolisian, di TNI, di perhubungan juga saya tahu tuh. Ada yang titip-titip pakai nama ya. Bahkan saya mengumpulkan data, analisis sederhana saya, kenapa namanya perhubungan, karena ternyata saling berhubungan tuh. Orang tua anaknya di perhubungan. Nggak semua ya, tapi saya temukan. Oke, terima kasih. Berikutnya, Mbak Wigidian. Siap, Bapak. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Wigidian Kartika Nintias, nama panggilan Tika, asal rumah dari Pemalang, asal instansi dari PKTJ Tegal, sekarang penempatan di BPTD 12 Bali NTB, Pak. Ini teman sekelas ini. Ya bukan, Pak, beda prodi, Pak. Oh, Anda prodi apa? Siap, saya RSTC, Pak, Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Oh iya.
kepalanya masih Bu yang perempuan, Bu Dokter siapa itu? Siap, sudah ganti Pak Direkturnya. Sekarang siapa ya? Pak Made. Made siapa? Imade Suartika, Pak. Oh, ya, Pak Imade, sorry. Ya, terima kasih. Berikutnya Mas Subhi. Siap, Bapak. Selamat pagi, Bapak. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Subhi Fajrin, biasa dipanggil Subhi atau Fajrin. Asal instansi saya asal kampus dari STIP Jakarta. Terus saya dapat penempatan di UPP kelas 3 Wasior, Papua Barat, sebagai pemeriksa kesyabanaran. Ini posisi sekarang di mana? Saya posisi sekarang di rumah, Bapak. Ya, rumahnya di mana? Di Indramayu, Bapak. Oh, ini semua posisi sedang di rumah atau di kantor nih, rata-rata? Siap, Siap, ada yang di rumah, ada yang di kantor, Pak. Oh, gitu ya, ya. Ya, makasih Mas Subhi. Berikutnya Mas Dwi. Siap. Mohon izin Pak, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama Dwi Pradipta Pupu Caksono, bisa dipanggil Pupu. Saya lulusan D4 Nautika PP Semarang. Sekarang penempatan di Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara, Pak. Mohon izin. Dulu kan itu ya, di Minsel itu kan? Iya, di Minsel, Pak. Nah, Oh, aslinya mana? Aslinya mana? saya asli Tegal, Pak. Jauh penempatannya ya. Iya, Pak. Saya pernah ke Minsel tuh. Waduh, jauh Oh, sekali tuh lewat kebun-kebun di kelapa. daerah mana, Pak? Hah? Di daerah mana itu? Ke Minsel, ke Poltekpel. Oh, ke Poltekpolnya. Iya. Jauh kan dari mana tuh lewat kelapa sawit. Iya, Pak. Lewat jalan naik gunung, turun gunung. Iya, iya. Ya, semoga betah di sana ya. Iya, Pak. Nah, nanti dapat istri orang sana itu. Nah, jangan, Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya Mas Dava. Mohon izin Pak, memperkenalkan diri, nama saya Dava Adam Dilaga, asal kampus dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar Pak, jurusan D4 Teknik. Untuk penempatan sekarang saya di Distrik Navigasi kelas 1 Tanjung Pinang. Gitu. Sekarang posisi sebagai operator PTS Pak. Tanjung Pinang ya. Siap. Ya, banyak juga sebenarnya teman saya. Alumni PIM, alumni Barjas pada lupa. Oke, makasih. Berikutnya Siap, Mas Fauzan. Siapa? Selamat pagi Pak. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Fauzan Ramadan Raja. Saya asal dari Jakarta. Asal sekolah saya dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Sekarang saya penempatan di kantor Otoritas Bandar Udara kelas 1 wilayah 4 Bali Pak. Dari Curug, Bali ya. Oke, makasih. Berikutnya Mas Basuh Dewa. Selamat pagi Pak, nama saya Muhammad Basudewa Putra Sampurna. Saya dari Jakarta. Asal kampus saya dari STIP Jakarta. Sekarang saya dapat penempatan di Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai kelas 2 Bitung. Oke, di Bitung. Terima kasih. Berikutnya Gus Haryanto. Siap Bapak, mohon izin memperkenalkan diri, nama Gus Haryanto, bisa dipanggil Rian. Asal kampus saya PIP Semarang, penempatan di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Selayar. Aslinya dari? Padang Pak. Oh, ya. Makasih. Ini Ya. udah ya. Padang kok namanya Gus Haryanto ya? Ada Bapak orang Jawa. Oh, Bapak Jawa, Ibu Padang. Ya. Oh iya. Pantesan nama Jawa itu. Siap. Makasih. Siapa? Layarnya berubah ini. Mas Rafif, berikutnya. Selamat pagi, izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Dityari Sekolah. Saya asal dari Cilacap, asal UPT di instansi PP Makassar. Saya penempatan di penjagaan laut dan pantai Tual, Pak. Oh, di Tual. Pak
Sudarman masih sana ya? Sudarman. Masih Pak di kapal sekarang Pak. Kapal Oh, kelas 2. Nah, salam buat Pak Sudarman ya. Siapa? Nah, itu teman saya juga tuh. Saya berteman juga di Facebook sama Pak Sudarman. Kapal kelas 2 sekarang. Ya, makasih. Berikutnya Dava sudah belum tadi ya? Siap sudah Pak. Yang belum siapa ya? Itu dua, tiga. Pak mungkin sudah semua. Sudah semua Oh, Pak. hanya 9 ya? Siap iya Pak. Memang 9. Siap memang 9 Pak. Oh, satu kelas bukannya 40. Siap untuk angkatan 10 itu hanya 39 Pak. Yang satunya kemarin katanya nggak dilanjutkan polbitnya, cuman masih ke daftar Pak. Oke. Yang Tika tuh siapa? Siap saya Pak. Oh, kok Tika ya? Wigi, Dian. Kartika Ningtyas Pak. Oh, Kartika. Panggilannya Tika. Siap Pak. Oke. Baik, makasih. Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah perkenalan ya. Yang selanjutnya saya juga ingin ingatkan terkait kontrak pembelajaran. Yang pertama, tolong sebisa mungkin kameranya on ya, kecuali ada gangguan sinyal. Nah, baru boleh off gitu. Kemudian yang selanjutnya kalau ingin ke toilet izin. Yang ketiga, tugas-tugas tolong dikerjakan ya. Kemarin ada tugas sudah mulai dikerjakan kelompok. Siapa sudah mulai didiskusikan Pak? Ya, nanti siang juga akan saya upload tugas yang kedua ya. Intinya nanti Anda nikmati saja proses lacar ini ya. Akan banyak tugas dari fasilitator ya. Itu bagian dari proses yang harus Anda nikmati di level ini gitu kan. Siapapun akan melalui itu gitu. Jadi jangan tergesa-gesa untuk sukses ya. Nikmati karena matahari dan bulan itu tidak bersinar pada waktu yang sama ya. Anda lihat background saya itu ada matahari, bulan, bintang, dia tidak bersinar di waktu yang sama ya. Tetapi Tuhan menerbitkan cahayanya pada waktu yang berbeda dengan keindahannya masing-masing ya. Kemudian yang selanjutnya apa ya? Saya kira 4 itu ya kontrak belajarnya. Yang perlu juga saya ingatkan, Anda sudah belajar di MOOC ya, lewat self learning, modulnya sudah dibaca semua. Belum, Bapak. Ketika Anda MOOC itu posisi Anda sudah di kantor atau di mana? Siap masih di kantor Pak. Ya, sudah di kantor, Pak. Sambil kerja? Siap iya Pak. Oh, enggak dibebaskan ya? Siap dibebaskan hanya distance learning aja Pak. Oh, sekarang ini berarti dibebaskan. Siap dibebas tugaskan. Ada beberapa yang dibebas tugaskan, ada yang beberapa tidak diizinkan bebas tugas, makanya masih di kantor Pak. Oh, jadi tergantung kantor masing-masing. Siap, betul Pak. Jadi tadi ada yang belum baca ya. Mungkin ada yang sudah baca semua, khususnya modul agenda 2. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Tujuan pelatihan dasar ini intinya untuk apa sih? Intinya untuk apa? Untuk memahami tugas dan makna dari ASN Pak. Hah? Bukan itu. Jawaban yang lain. Apa? Yang lain coba. Mas Fauzan apa? Coba untuk
membentuk karakter kita sebagai Apa? pegawai negeri sipil, Pak. Membentuk karakter kita untuk lebih baik lagi. Nah, itu ya. Poin pentingnya di situ tuh, membentuk karakter ya. Siapa? Kenapa penekanannya di situ, pelatihan dasar CPNS? Kenapa? Karena ya dari data dan fakta saat ini ya, kondisi Indonesia ini sedang sakit ya. Ada yang sakit karena virus korupsi, ya, ada yang sakit karena virus kolusi, ada yang sakit karena virus nepotisme, ya, ada yang sakit karena kesalahan memahami tafsir ayat-ayat, ya, sehingga muncul tindakan-tindakan yang tidak sesuai norma agama, ya, ada yang sakit karena virus, apalagi kebencian, ya, kemarahan dan lain sebagainya, ya. Satu contoh saja, misalnya indeks persepsi korupsi ya. Tahun ini kita turun skornya ya, setara dengan Nepal, Bhutan ya. Terburuk sejak era reformasi ini skornya. Anda lihat kasus korupsi ya, yang belum lama ini terjadi di mana? Gubernur Jayapura, Bapak. Ada banyak ya, Papua, terus BTS di Kominfo. Belum yang tidak masuk TV banyak. Kepala Dinas Sosial Sukabumi, kemudian di mana itu di Medan, oh, ada banyak ya. Yang kecil-kecil tuh yang nggak masuk TV tuh banyak. Kemudian juga kasus asusila ya, banyak ya kalau kita baca media massa elektronik begitu. Terus apalagi di perhubungan sendiri ada nggak kasus korupsi? Anda pernah dengar lihat? Belum, Mbak. Saya belum pernah dengar kalau di Belum, perhubungan, Mbak. belum pernah ya. Sebelum, Pak. Di perhubungan cukup banyak ya. Dirjen Perhubungan Laut kita 3 kali ditangkap ya. Salah satunya itu bawa duit puluhan miliar di tas ya, mengerukan alur pelayaran. Dirjen Kereta Api juga pernah ditangkap ya. Kemudian di level eselon 3-4 waktu itu juga ditangkap buku pelaut ya. Kemudian apalagi di UPT itu ya ada yang di Tegal tuh pernah, di Bekasi pernah ya, di Sorong pernah, mana lagi? Di Makassar pernah ya, kasus tanah. Kemudian di Jabodetabek pernah, mana lagi? Ada banyak, ada cukup banyak ya. Kapal patroli, pengadaan kapal patroli pernah ya. Artinya di internal kita sendiri kalau kita introspeksi ya, ada banyak hal yang perlu kita perbaiki gitu. Nah, kalau tadi Anda menyimak lagu Kebangsaan Indonesia Raya ya, kalimat yang paling penting yang mana? Yang mana kalimat yang paling penting? Bangunlah jiwanya ya, baru bangunlah badannya. Hari ini Indonesia banyak sekali orang-orang yang pintar ya, gelarnya banyak ya, titelnya banyak ya. Cuman hari ini kita sangat kekurangan orang-orang yang berakhlak, berintegritas, bermoral. Betul tidak? Betul, Pak. Nah, setuju ya? Contoh saja lah salah satu yang masuk TV ya, kasus Sambo ya, itu. Bayangkan coba kepala divisi Propam yang seharusnya menegakkan hukum, menegakkan etika, kok malah melanggar hukum yang dia ketahui sendiri gitu kan. Dia tahu nggak nilai-nilai Pancasila, ilmu hukum positif, tahu kan? Kenapa dia langgar? Hilaf, Bapak.
Hilafnya karena apa? Karena ya Mungkin ini Pak, dia ada rahasia dia yang Ya, terbongkar gitu, jadi dia merasa terdesak itu dia melakukan hal tersebut gitu Pak. jadi kalau kita teliti ya, kita amati, tidak hanya Sambo ya, di banyak kasus orang yang terjatuh, terpuruk ya, yang melanggar itu bisa karena beberapa hal ya. Yang pertama, dia niat dalam bekerja salah gitu kan. Niat itu penting ya, dalam apapun ya, dalam bekerja, dalam ibadah, dalam berdagang, dalam belajar gitu. Niat itu seperti Anda menuliskan nama dan alamat di sebuah surat cinta begitu ya. Kalau Mas Fauzan nih, sebenarnya niatnya mau nulis surat cintanya ke Mbak Meta gitu ya, misalnya. Tetapi kok dalam pikirannya ke Mbak Meta, tapi yang tertulis kok ke Mbak Tika gitu kan. Sampai nggak ke Mbak Meta suratnya? Nggak sampai ya. Sampainya ke Mbak Tika itu. Sama ya, kalau Anda niat bekerja di perhubungan ya, Anda tulis suratnya itu kepada Dirjen Perhubungan Laut, kepada Dirjen Perhubungan Udara ya, kepada direktur ini, kepada kepala bidang ini ya. Artinya kalau Anda obsesinya hanya jabatan ya, Anda menuhankan jabatan, yang terjadi akhirnya Anda menghalalkan segala cara untuk mencapai jabatan gitu ya. Bisa dengan Anda menyuap atasan ya, Anda setor opeti ya, Anda melakukan apapun perintah atasan walaupun itu salah ya. Yang terjadi itu akhirnya. Maka niat bekerja di perhubungan sekali lagi tolong mumpung Anda ini masih awal ya, Anda merenung dulu nanti di kamar, di kos-kosan ya, di tempat ibadah ya. Ini saya diberikan nikmat Tuhan, Polbit, langsung diterima jadi CPNS perhubungan ya. Insya Allah nanti kalau lulus Latsar jadi PNS, bekerja ya. Niat saya bekerja perhubungan apa nih? Itu penting tuh. Nah kalau kayak Sambo, dia niatnya mengejar jabatan itu tadi ya. Sehingga dia cepat sekali karirnya kan. Umur berapa dia bintang 2? Nah, dia dapatkan jabatan dengan cara-cara yang tidak halal gitu ya. Akhirnya dia yang kedua setelah niatnya salah, yang kedua banyak juga orang yang terjatuh kan dia banyak makan uang-uang haram ya. Kayak Sambong misalnya dia makan uang haram dari judi, perjudian ya, dia makan uang haram dari setoran backing prostitusi, klub malam ya, narkoba ya, dari preman-preman, jatah preman, pungli-pungli ke perusahaan ya, setoran dari anak buahnya yang mau naik jabatan, jual beli jabatan ya. Maka kekayaannya dia luar biasa gitu kan. Terus dia setor lagi ke atasnya ya. Maka kalau kita lihat Sambo itu kan ada jaringannya kan. Yang kena banyak kan jaringan dia. Nah, jadi dia bikin jaringan dan itu tidak hanya terjadi di kepolisian gitu. Di TNI juga begitu, di perhubungan juga begitu ya. Anda kalau mau jadi pejabat di perhubungan ya, Anda harus punya jaringan juga gitu loh, punya bendera, ada yang rekomendasi. Nah, budaya-budaya itu yang harus kita rubah gitu kan. Yang kedua setelah niat ya, kemudian yang pertama tadi niat, kedua ini awas betul ya, uang-uang haram nih nanti Anda bekerja akan banyak menemui ya, dengan berbagai macam bentuknya begitu ya. Ada yang bentuknya surat tugas bodong ya, ada yang bentuknya manipulasi anggaran ya, manipulasi data laporan keuangan ya, ada yang bentuknya apalagi Anda namanya dimasukkan ke tim ini, ke tim itu ya, padahal nggak kerja ya. Ada juga yang bentuknya yang paling besar di dunia pengadaan barang dan jasa gitu. Itu tempat basah yang uang government spending berputar di sana di bagian itu gitu kan. Dan kalau nggak kuat iman kerja di bagian itu ya, Anda bisa tenggelam ya. Karena tidak ada orang yang tenggelam di tempat yang kering kan. Pasti orang tenggelam di tempat yang basah ya. Jadi hati-hati Anda kalau
saat ini berada di tempat-tempat yang basah, justru Anda harus hati-hati gitu ya. Walaupun Anda pelaut ya, Anda tetap bisa tenggelam. Gitu. Jadi kita pastikan uang-uang yang kita kasih ke anak istri ya, ke suami ya, itu benar-benar kita pastikan halal gitu. Jangan kita terima uang-uang yang haram. Efeknya apa uang yang haram itu? Efeknya apa? Tidak berkah, Mas. Nggak berkah, Pak. Ya, satu tidak berkah ya. Tidak berkah maksudnya apa? Bisa bikin sakit, Pak. Ya, jadi jangan salah ya. Pasti uang haram, dosa itu pasti berdampak pada sesuatu yang negatif. Itu pasti ya. Kalau kita melakukan studi gitu ya, studi ilmiah itu pasti itu memberikan efeknya negatif gitu. Hanya belum ada orang saja yang studi. Soalnya ini kan dalil-dalilnya dari Tuhan gitu kan. Tapi itu pasti ya. Bisa tadi efeknya sakit ya, efeknya kecelakaan ya, efeknya kita uangnya tiba-tiba habis ya, rumah terbakar, mobil tabrakan ya, anak sakit, atau suami operasi jantung, duit kita habis ya, berbagai macam gitu. Jadi dosa uang haram pasti efeknya negatif gitu. Entah itu di dunia saat ini atau nanti gitu. Entah sekarang atau nanti ya. Entah bentuknya A atau B atau C atau D gitu. Jadi hati-hati gitu. Mending kita ngambil uang yang jelas-jelas halal ya, sedikit tapi berkah gitu. Jangan sampai Anda kan semua ini belum nikah ya? Belum, Pak, belum. Ya, belum, Bapak. Belum ya? Umur paling tua di sini berapa? Siap. 24. 24? Siap. Saya dulu nikah umur 23 tahun. Gaji dari guru di sekolah swasta 600.000 saya nikah gitu. Tujuan saya nikah untuk ibadah ya, menjaga kehormatan. Alhamdulillah ya, niatnya berkah, niatnya benar, dibantu oleh Tuhan ya. Alhamdulillah bertahap mulai awalnya numpang rumah orang, ngontrak petakan kecil ya, cicil rumah 60 meter, bertahap sekarang rumah saya masih cicil juga, tapi sudah sedikit lebih luas, 140 meter gitu kan. Artinya itu tadi ya, ya kita kerja di perhubungan kan pengabdian ya. Kalau kita ingin kaya, jadi PNS di perhubungan, ya susah ya, karena rezeki kita udah dibatasi ya, kecuali kita jadi pengusaha tuh. Pengusaha nggak ada batasan rezeki, nggak ada batas atas, nggak ada batas bawah. Kalau lagi rame ya luar biasa ya, tapi kalau lagi sepi, bisa nggak ada duit dalam sehari gitu kan. Nah, jadi pendapatan sesuai resikonya gitu. Nah kembali ke tadi ya, jadi si Sambo, Teddy Minahasa, atau Gayus, atau siapa lagi, banyak ya. Ya, jadi mereka tuh makan uang-uang haram gitu, termasuk Dijen Perhubungan Laut ya, Dijen Kereta Api gitu kan. Jadi kalau uang haram tuh uang uang haram kita belikan makanan ya, soto, sayur, hotdog, fried chicken, masuk ke mulut kita, terus daging kita tumbuh dari uang-uang haram itu ya, maka itu akan mempengaruhi karakter kita, sifat kita, akhlak kita ya, pemikiran kita. Itu akan berpengaruh gitu. Makanya si Sambo itu dia tahu nilai Pancasila ya, dia ketua kepala divisi Propam, dia SHMH ya, dia tahu ilmu hukum. Tapi karena dagingnya tumbuh dari uang-uang haram ya, nafsunya menjadi tumbuh besar, kuat, sulit dikendalikan gitu. Nah, ini poin penting gitu dari pembahasan agenda 2 ya. Saya nanti akan lebih membahasnya ke secara filosofi intinya gitu. Saya nggak mengajak Anda ke menghafalkan ya nilai-nilai akuntabilitas apa aja indikatornya. Nah, itu gampang ya, Anda bisa baca sendiri gitu. Cuma saya ingin mengajak Anda berpikir ya, merenung, membangun kesadaran ya.
ternyata begini gitu. Kita lanjutkan ya. Jadi itu tadi, ketika misalnya sambung nggak apa-apa ya, kita ngomongkan ini bukan gibah kan, karena memang sudah diketahui nasional ya. Kita ambil sampel satu saja lah, Sambo gitu kan. Jadi dia makan uang haram, dagingnya tumbuh, jadi nafsu dia tuh diberi bahan bakar uang-uang haram, nafsunya menjadi berkobar besar, sulit dikendalikan. Ketika nafsu dalam diri kita ya membesar lebih kuat ya daripada akal, daripada hati nurani, yang terjadi adalah perilaku-perilaku negatif. Gitu. Paham nggak? Karena manusia itu posisinya di mana? Manusia itu posisinya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara iblis, hewan, dan di sisi yang kanan ada malaikat gitu. Kalau malaikat diberikan akal nggak? Malaikat diberikan akal nggak? Enggak, Pak. Tidak. Ya? Oh, berarti Wah. Siap Tidak. tidak, Pak? Enggak ya, enggak. Iya, Pak. Malaikat diberikan nafsu? Enggak, Saya Pak. tidak. Enggak. Ya, Pak. Kalau iblis diberikan akal? Berikan. Siap tidak, Pak. Tidak ya. Enggak, Pak. Iblis diberikan nafsu. Siap iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, kalau binatang diberikan akal, Siap Tidak, tidak. Pak. diberikan nafsu nggak binatang? Iya, Pak. Siap iya, Pak. Nah, manusia di tengah-tengah nih, manusia diberikan akal, Siap iya, Pak. diberikan nafsu. Siap ya. Ya, jadi kalau kita bisa menaikkan akal kita, hati kita di atas nafsu ya, maka posisi kita bisa melebihi malaikat gitu. Makanya ketika dulu Tuhan perintahkan tuh malaikat iblis untuk bersujud ke manusia ya. Bukan maksudnya untuk menyembah manusia, bukan. Maksudnya untuk sebagai penghormatan gitu terhadap posisi manusia ya yang langsung diciptakan oleh tangan Tuhan begitu. Ya, jadi kalau kita bisa menggunakan akal hati yang diberikan oleh Tuhan ya dengan baik, dengan optimal, posisi kita bisa melebihi malaikat gitu. Jadi kalau para nabi dan rasul itu posisinya di atas malaikat gitu. Dia makhluk-makhluk yang posisinya dekat dengan Tuhan gitu kan. Bahkan malaikat pun kalah ya, yang tiap hari beribadah ya, tidak sama sekali tidak ada maksiat dosa, itu malaikat pun kalah gitu posisinya. Tapi sebaliknya ya, kalau manusia itu diberi akal hati ya, nggak dikuatkan, nggak ditumbuhkan dengan ilmu, dengan uang-uang yang halal ya, akibatnya yang lebih tinggi nafsu ya, ketika nafsunya menjadi Tuhan ya, ketika dia mengikuti hawa nafsu, maka dia lebih hina, lebih rendah derajatnya dari binatang. dan iblis ya. Betul nggak? Ya, Betul, betul, Pak. Bapak. Ya, Bapak. bahkan lebih buruk ya. Ya jelas karena binatang nggak diberikan akal, kalau dia berak sembarangan di jalan ya, dia kawin sembarangan di jalan, wajar nggak punya akal ya. Tapi kalau ada manusia ya yang berhubungan intim terang-terangan di jalan, ada nggak? Ada, Pak. Ada kan? Atau kemana-mana nggak pakai baju, ada kaum nudis itu, ada ya? Ada, Pak. Ada. Kaum nudis, terus yang dia hubungan dengan sesama jenis ya, ada. Nah, dia Banyak. nggak pakai akalnya untuk berpikir gitu loh, dengan dalih-dalih yang luar biasa direkayasa ya, wah, jadi seakan-akan logis gitu kan, alasan HAM lah, alasan kemanusiaan lah, alasan macam-macam. Open minded mereka bilang, Pak. Iya, alasan open minded, alasan budaya maju lah gitu. Luar biasa alasan. Jadi
cara-cara iblis untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang salah tuh luar biasa ya, dikemas dengan packaging yang luar biasa, indah, cantik, mewah ya. Banyak manusia yang terlena gitu kan. Nah, itu menjadi penting gitu kan. Manusia ini posisinya hadir di dunia untuk apa? Beribadah, Pak. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, beribadah dalam makna luas ya. Kita tidak hanya ibadah di tempat ibadah ya, kita ketika bekerja juga harusnya itu merupakan ibadah kan, berpahala gitu kan. Cuman banyak Indonesia mayoritas Muslim ya, di KTP-nya Islam, Islam, Islam. 90% Muslim. Cuman yang menjadi membuat kita sedih bersama ya, banyak yang ibadah tuh sebatas ritual ya, tapi dia esensi makna ibadah tuh nggak ngerti gitu. Sholat, sholat, sholat terus maksiat jalan ya. Habis sholat, terus dia nerima uang pengurukan alur pelayaran ya. Habis sholat dia ngetik surat tugas bodong ya. Habis sholat malamnya dia dugem ya ke clubbing. Nah itu menjadi problem tuh. Fenomena itu juga saya amati, mohon maaf ya, di perhubungan tuh cukup banyak gitu kan. Mungkin karena dia udah enak, merasa enak hidupnya kan, dapat gaji, tukin, uang makan ya, honor-honor, uang lembur. Belum dia kalau kerja di bagian pengadaan, kalau nggak kuat iman tuh banyak tuh uang-uang masuk ya. Jadi kalau kebanyakan uang ya, dia nggak tahu arahnya ya, dia habiskan di narkoba, clubbing ya, bahkan ke prostitusi online ya. Waduh, luar biasa gitu kan. Nah, jadi itu penting gitu ya. Ini masih terkait dengan nilai berakhlak nih. Saya ceritakan dari awalnya gitu kan. Bagaimana nilai-nilai itu menjadi karakter dan sifat gitu kan. Nah, tadi niat, kemudian uang ini harus kita pastikan halal ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman ya. Teman itu juga memiliki pengaruh gitu. Kalau Anda berteman dengan teman-teman Anda yang suka mabuk, ya, lama-lama Anda akan ikutan mabuk ya. Kalau Anda berteman dengan teman-teman pemakai narkoba, lama-lama Anda ikut-ikut pakai narkoba gitu. Anda berteman teman-teman yang sukanya clubbing, Anda lama-lama clubbing gitu. Anda berteman dengan teman-teman yang suka ngetik surat tugas bodong ya, Anda lama-lama ngetik juga gitu kan. Ya, jadi pilih teman yang baik-baik ya. Teman itu memiliki pengaruh gitu kan. Nah, pilih teman yang baik-baik ya, hindari ya teman yang buruk. Bukan berarti kita sama sekali nggak berteman dengan yang buruk gitu kan. Saya juga berteman dengan siapapun ya, tapi saya bisa menempatkan posisi pada tempatnya secara adil ya, tidak ikut arus. Nah, itu butuh ilmu yang dalam gitu kan. Nah, setelah ketiga teman itu memiliki pengaruh ya, yang keempat apa? Yang keempat, ilmu ini menjadi penting gitu kan. Bagaimana kita isi ya hati kita, akal kita dengan ilmu-ilmu yang baik ya, ilmu-ilmu yang positif gitu. Ilmu-ilmu yang baik, ilmu apa misalnya? Ilmu apa? Ya, ilmu itu ada banyak kan. Tadi saya bilang di awal gitu kan. Anda belajar ilmu penerbangan, ada yang belajar ilmu pelayaran ya. Anda belajar pun ilmu pelayaran masih di tingkat dasar kan. Ada banyak ilmu di dunia pelayaran yang belum Anda pelajari gitu kan. Penerbangan pun misalnya di PPI ya, ada misalnya urusan listrik bandara ya. Ilmu yang lain kan ada juga, teknik bangunan landasan, ATC ya, dan lain-lain. Artinya ilmu itu sangat banyak. Nah, dari banyak ilmu tuh kita harus
pilah dan pilih ya. Karena waktu kita hidup terbatas ya. Kita harus cari ilmu yang akan menuntun kita kepada kebaikan gitu. Kira-kira ilmu apa itu? Ilmu agama, Pak. Ya, ilmu agama ya benar. Itu menjadi sangat penting gitu kan. Misalnya kita di agenda 2 nih, nilai-nilai berakhlak ya. Nilai berakhlak itu kristalisasi atau bersumber dari mana? Dari agama, Pak. Iya, ilmu yang paling tua ya, yang mengajarkan manusia ya sesuatu pengetahuan ya. Itu ilmu yang tentu pasti berasal dari Tuhan gitu lewat wahyu. Makanya manusia pertama kan diajarkan nama-nama benda oleh Tuhan ya. Jadi yang mengajarkan ilmu pertama kali itu Tuhan gitu. Jadi ilmu yang saat ini berkembang di seluruh dunia itu semuanya dari yang maha cerdas ya, yang maha mengetahui yaitu Tuhan gitu. Jadi kalau ada profesor ya, kok malah ateis, aneh nggak? Ada nggak profesor Aneh. ateis? Banyak, Banyak sih. Pak. Nah, itu artinya ilmunya nggak berkah, ilmu yang dipelajari salah ya. Seharusnya semakin tinggi ilmu ya, dia seharusnya semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sumber dari ilmu begitu. Kalau dia justru semakin profesor, semakin nggak kenal Tuhan ya, bahkan tidak mengakui adanya Tuhan, kan ada suatu something very great wrong gitu kan. Betul nggak? Betul. Ada ya profesor ateis ya gitu. Karena dia salah ya, dasarnya tuh dia belajar ilmu yang salah dulu gitu. Dia belajar ilmu fisika ya, kuantum. Kok malah bikin dia jadi nggak percaya sama Tuhan gitu kan. Dunia ini berasal dari Big Bang ya, dari apa, tidak adanya dengan sendirinya gitu ya. Tidak ada yang menciptakan kan lucu gitu kan. Makanya menjadi penting mencari ilmu yang benar gitu kan. Nah, nilai-nilai berakhlak di agenda 2 ini digali ya, dikembangkan dari nilai-nilai agama gitu. Berorientasi pelayanan gitu. Di agama namanya ilmu apa ini? Fikih, Pak. Fikih ya. Ya, fikih muamalah ya. Ada juga yang lebih tepat sebenarnya ilmu adab ya. Ilmu adab. Nah, kalau fikih dia kan mengatur muamalah ya, misalnya terkait pelayanan ekonomi ya. Itu masuk juga, cuman nggak rinci. Misalnya ilmu fikih muamalah mengatur hubungan manusia dalam hal ekonomi ya. Misalnya ketika kita meminjamkan uang kepada saudara teman kita yang kesusahan ya, kalau Tuhan mengajarkan, ya jangan kamu minta tambahan uang di luar yang apa kamu pinjamkan gitu kepada orang yang lagi susah gitu. Kalau kita pinjamkan 10 juta, kita minta kembalikan jadi 20 juta ya. Itu kata Tuhan nggak boleh gitu. Itu namanya apa kalau istilah Tuhan? Riba, Pak. Nah, sayangnya manusia hari ini tuh sok tahu gitu loh. Ekonomi di seluruh dunia dibangunnya berbasis riba gitu kan. Kita naruh duit, makanya orang sekarang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Indonesia 275 juta, kekayaan hanya berputar di 1% orang gitu. Yang 1% orang ini taruh kekayaannya di bank. Katakanlah dia punya uang 1 triliun, taruh di bank. Nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, dapat interest, dapat bunga, dapat riba. Sebulan berapa dia punya duit 1 triliun? Banyak ya. Kali 3% itu, Pak. Berapa? 1 triliun kali 3% berapa tuh? Berapa?
30 jutaan Pak sebulan. Waduh, dari gaji kita PNS udah lebih ya. Nah, 30 juta tiap bulan dia tanpa bekerja ya. Itu 30 juta itu dari mana uangnya? Deposito di bank. Bukan. Dari hasil memeras keringat-keringat orang-orang yang lagi susah, orang-orang kecil ya. Misalnya pedagang di pasar minjam di bank, kan kena bunga tuh. Nah, bunganya tuh sebagiannya diberikan ke konglomerat-konglomerat itu gitu loh. Betul Pak, betul. Ya kan? Betul, betul. Makanya dia menikmati dari keringat kesusahan orang lain yang terjerat lintah darat, rentenir ya. Makanya itu sebenarnya dilarang oleh Tuhan tuh masih pasti ada kebaikan gitu loh. Cuman karena manusia sok tahu ya, ekonominya sekarang di seluruh dunia pasti lewat perbankan dan pasti bank itu riba gitu loh. Anda percaya atau tidak ya, suatu saat ya sistem perbankan ekonomi riba ini pasti akan dihancurkan Tuhan gitu loh. Pasti itu. Anda percaya atau enggak ya, tinggal tunggu waktunya saja ya. Skenario Tuhan itu pasti akan dihancurkan gitu. Entah dengan berbagai macam cara ya. Dan tanda-tanda awalnya sudah mulai tuh ditunjukkan Tuhan. Ada nggak bank yang bangkrut? Ada Pak. Ada, Pak. 1930 terjadi resesi ekonomi global itu penyebabnya karena sistem perbankan riba gitu. 98 karena apa? Krisis moneter. Karena ada bank ya di Eropa, dia di Asia, itu yang kredit macet sehingga dia kayak multiplier effect ya, berdampak sampai meluas ke negara lain gitu. Nah, itu jadi penting tuh. Kok sampai ke bank ya? Tadi bahas balik lagi ya. Jadi nilai berakhlak digali dari nilai-nilai agama gitu kan. Kemudian misalnya nilai akuntabel. Kalau di agama itu namanya agama terkait mengajarkan nilai akuntabel namanya apa itu kalau di agama? Akuntabilitas kan terkait pertanggungjawaban ya, anti korupsi, tanggung jawab, transparansi ya, kejujuran ya. Itu semua di agama diajarkan nggak? Diajarkan, Pak. Diajarkan Pak. Ya, diajarkan, Pak. Nah, cuman ya itu tadi data faktanya banyak kebobrokan, keterpurukan ya, KKN ya karena banyak yang nggak akuntabel di pemerintahan, di perbankan ya. Misalnya laporan keuangan ya direkayasa, laporan keuangan di level instansi, pemerintah pusat, daerah itu banyak kasus tuh ya kan. Kemudian juga dari sisi akuntabilitas pengelolaan dana haji katakanlah yang lagi ramai ya. Dana umat diputar ya. Sehingga dana haji sekarang naik kan menjadi 49 juta yang tahun lalu 35 naik 46 naik lagi. Nah, itu salah satu contoh pengelolaannya kurang akuntabel gitu kan. Nah, akuntabilitas ini penting ya terkait anti korupsi itu masuknya ke nilai akuntabilitas gitu kan. Misalnya kalau di agama yang Anda pernah ingat apa terkait nilai akuntabilitas coba? Ada nggak yang Anda ingat? Mungkin amanah, Pak. Ya, amanah. Gimana detailnya tuh Tuhan mengajarkan? Tanggung jawab terhadap segala yang dikerjakan, kerjaannya. Ya, jadi misalnya terkait amanah ya. Tuhan kan memerintahkan catatlah ya hutang piutang yang kamu lakukan. Itu ada tuh di kitab suci ya. Itu bagian mengajarkan kita agar tanggung jawab, akuntabel, amanah ya. Kemudian misalnya di kalimat yang lain ya, agama mengajarkan
setiap pemimpin, setiap orang adalah pemimpin ya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban kan. Nah, itu mengajarkan sifat amanah pada seorang pemimpin tuh. Tuh. Atau misalnya yang lain, kata Nabi itu, berusahalah kalian untuk selalu bersikap jujur. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan gitu kan. Kebaikan akan membawa kepada surga gitu. Sebaliknya, jika ada orang yang selalu berdusta ya, kedustaan akan membawa kepada keburukan gitu. Dan keburukan akan membawa kepada jalan neraka ya. Kemudian terkait akuntabilitas, misalnya mengajarkan apa melalui puasa begitu ya. Itu Tuhan mengajarkan nilai akuntabilitas tuh. Kita ketika puasa nggak ada orang melihat ya, kita minum nggak di kamar? Enggak, Pak. Ya, tidak, Pak. Enggak kan? Kenapa kita kok nggak minum makan? Padahal nggak ada orang tuh. Karena kewajiban, tanggung jawab, Pak. Ya, bukan karena kewajiban. Karena kita tahu, kita paham ya, kita merasa diawasi oleh Tuhan gitu kan. Nah, seharusnya perasaan, kesadaran, spirit itu kita bawa kerja di perhubungan begitu loh. Jadi mau orang lihat atau enggak, ya mau kita dipuji atau enggak, ya kita tetap kerja di perhubungan sebaik-baiknya, kita sejujur mungkin, seakuntabel mungkin begitu loh. Jadi laporan kita nih dilihat atau enggak, ya kita tetap ketik sesuai ketentuan yang ada, sesuai fakta, sesuai data gitu kan. Nah, akuntabilitas itu penting gitu kan. Nah, nanti Anda kerja di perhubungan ya, dengan jabatan apapun, Anda akan menemui, merasakan banyak peristiwa yang terkadang seringkali itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan moralitas gitu loh. Contohnya apa? Contohnya apa? Ada yang mulai bisa merasakan nggak? Anda kan sudah ke kantor nih. Mungkin Anda sempat melihat, mendengar, merasakan apa coba? Coba sebutkan, Mas Basuh, Mas Basuh. Ya, Pak. Apa coba yang Anda pernah lihat, dengar? Tentang perihal apa, Pak ya? Ya nilai-nilai berakhlak gitu, yang bertentangan dengan nilai berakhlak. Banyak sih, Pak, kadang-kadang kalau saya lihat di Iya, sekitar-sekitar. satu aja misalnya apa contohnya? Yang Anda lihat, Anda dengar, Ya, tanpa menyebut nama ya, apa misalnya? di isu yang ada di kantor kita itu, Pak. Ya terserah dimanapun Anda lihat, Anda dengar di perhubungan ya, tidak hanya di kantor Anda gitu. Ya, ini, Pak. Nah, kelamaan nih. Kalau Anda terlalu lama, itu mengindikasikan kesadaran Anda untuk melihat, merasakan belum terbangun gitu. Sensitivitasnya itu belum tinggi. Tidak sensitif karena Anda belum tahu ilmunya, atau karena Anda bisa jadi, mohon maaf ya, mungkin sedikit apatis gitu ya. Nggak apa-apa, ini kan kita semuanya berproses, termasuk saya itu terus melatih diri saya juga gitu kan. Learning is long life journey gitu kan. Belajar kita tuh sepanjang hayat gitu, sampai kita mati kita terus belajar gitu kan. Coba yang lain dulu sambil Mas Basuh pikir ya.
Nah, Mas Rafif Ditya Halo. nih, silakan. Kok malah foto-foto? Oh, Apa coba? kalau izin Bapak, kalau di kantor saya menurut saya itu yang apa tidak sesuai dengan itu ya, salah satunya yang sering saya temui itu ya datang telat, tidak tepat waktu oleh beberapa pegawai karena terkadang kalau tidak ada organik yang di kantor itu ada beberapa pegawai yang datang seenaknya, yang sudah dijadwalkan harusnya jam 8 dia datang bisa jam 9 atau bahkan jam 10 karena dia merasa dia tidak diawasi. Itu Bapak. Ya, betul sekali ya. Itu memang untuk bisa berakhlak, ini Anda lihat di layar ya. Untuk bisa berakhlak tuh sangat berat tuh. Ini ilmu yang lebih berat dari ilmu apapun begitu loh. Saya sudah doktor ya, karya saya sudah diterima di dunia internasional ya, di jurnal internasional bereputasi. Cuma ini lebih sulit untuk kita terapkan gitu kan. Ini mudah di kita ucapkan tapi sangat sulit kita terapkan gitu kan. Contohnya tadi ya, kerja tepat waktu ya, disiplin. Itu susah nggak? Susah Bapak. Ya, Ya. susah, Pak. Bahkan saya sendiri ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin ya, kerja sesuai jam waktu aturan ya. Bahkan usahakan datang sebelum jam 8 ya. Cuman ya jujur ya, kadangkali apa? Kadangkala saya juga pernah terlambat gitu ya karena suatu hal gitu ya. Bukannya saya menjustifikasi melakukan pembenaran, enggak. Saya mengatakan ketika saya terlambat itu salah gitu. Dan saya coba memperbaiki di kedepannya gitu kan. Cuman yang namanya manusia kan tempatnya salah dan lupa ya. Bagaimana ya kita terus komitmen serius ya, sebisa mungkin mendekati pada level yang paling sempurna begitu kan. Walaupun kalau ada kekurangan yang sedikit-sedikit itu pasti ada ya. Ke- Kekurangan kelemahan yang minor itu pasti ada gitu kan. Karena nggak mungkin manusia yang sempurna kan, kayak malaikat. Ya itu dari contoh yang menarik ya, terlambat. Terus apa lagi? Siapa lagi nih? Orangnya hanya 9 ya. Yang off kamera nggak ada ya. Yang off kamera saya tunjuk, oh nggak ada. BDSF ini off kamera ini, panitia. Gus Haryanto coba, apalagi tadi selain yang Anda lihat dengar? Mungkin kalau saya temukan di sini, Pak, misalnya kayak ini, Pak, untuk perizinan untuk misalnya kalau ada kegiatan begitu, Pak, dia 3 hari izinnya, tahu-taunya seminggu atau bisa sebulan begitu, Pak, baru balik. Ya, izin izin cuti atau izin apa nih? Dia ada ya kayak dinas luar begitu kan, Pak, Oh dia iya iya, 3 hari. betul ya. Itu masih cukup terjadi ya di Iya, Pak. kantor-kantor tidak hanya perhubungan itu di mana-mana. Iya, Surat Pak. tugasnya 3 hari keluar Iya, kota, tapi sekaligus pulang ya. Pulangnya nggak cuti, bablas. iya. Iya Siap. iya. Ya itu menjadi catatan penting kita bersama ya. Itu malah Iya, Pak. seingat saya malah pernah surat tugas ke Cirebon ya untuk analisis evaluasi diklat 3 hari. Tapi karena 1 hari itu saya karena kerjanya cepet ya, serius, itu udah selesai tuh. Pada berangkat pagi langsung kerja, sore menjelang maghrib selesai, saya langsung balik ke Bogor gitu kan. Kemudian yang terjadi apa? Yang 2 hari ya dikembalikan duitnya begitu. Nah itu contoh kecil ya.
Seharusnya yang benar kan begitu gitu. Cuman saya tidak selalu bisa begitu. Kadang saya juga terbawa sistem lingkungan ya. Soalnya mengubah orang banyak kan kalau nggak punya power kekuasaan susah juga ya. Betul nggak? Misalnya nih kantor Anda ya ngadain apalah kegiatan di hotel gitu ya. 4 hari. Pernah nggak hari kedua ditutup gitu kegiatannya? Pernah, Pak. Nah, itu kan salah ya. Ya, Salah Pak. nggak itu? Estimasi waktunya berbeda, Pak. Ya, itu salah nggak begitu? Kalau Siap salah Pak menurut kalau tetap Nah, tetapi uang hariannya tetap kita terima 4 hari. siap ya Pak. Ya, itu ya, dimanapun masih begitu gitu loh. ya, Kadang Pak. saya juga masih ikut kegiatan yang begitu ya. Kadang gimana ya kita mau ngubahnya ini ya. Kita bukan pimpinan kan. Ya kita hanya selemah-lemahnya iman aja gitu kan. Mengingkari ya. Sedih ya. Mencoba diskusi dengan teman. Ini kok begini, seharusnya begini. Ya, kita coba juga. Saya sempat ngasih masukan, input ya, telaah ke pimpinan juga pernah gitu kan. Cuma kan itu kembali ke pimpinan ya. Gitu. Itu masih mending tuh kegiatannya dilakukan ya. Ada juga kegiatan yang tidak dilakukan gitu loh. Ada nggak? Saya belum pernah nemuin sih Pak, kalau kegiatan agendanya nggak dilakuin, tapi ininya tetap diminta. Ada tuh di perhubungan ya. Kalau Anda cermati, bikin kegiatan, fiktif ada, yang setengah fiktif ada, yang 70% fiktif ada, yang kegiatannya A jadi B ada ya. Macam-macam tuh modusnya kan. Nah, Siap itu Pak. susahnya di situ tuh, gitu kan. Ya paling tidak kita minimal untuk diri kita sendiri lah ya, sebisa mungkin mencoba untuk berakhlak gitu kan. Walaupun tantangan, hambatan, ya gangguan itu akan banyak gitu kan. Ya, tapi setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil misalnya apa nih menerapkan berakhlak. Misalnya apa? Masuk kerja tepat waktu, Pak. Ya, masuk kerja tepat waktu ya. Misalnya terkait nilai kompeten ya. Ini saya coba mengamalkan satu nilai kompeten aja nih. Waduh, susahnya luar biasa gitu. Saya harus keluar waktu, tenaga, biaya ya. Pikiran saya harus pusing begitu kan. Saya mengamalkan nilai kompeten tuh saya kuliah S1, S2, S3. Gelar saya banyak gitu kan. Untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ini luar biasa gitu effortnya gitu kan. Apalagi menerapkan nilai-nilai yang lain nih gitu kan. Wah, itu luar biasa tuh. Tapi kalau bisa kita terapkan ya, ganjaran dari Tuhan pun insya Allah besar ya kalau niatnya benar gitu kan. Tuh. Contoh misalnya menerapkan hal kecil, nilai loyal misalnya, Mas Dwi Pradipta apa? Izin Pak, nilai loyal tadi Pak. Loyal kepada atasan Pak, Contohnya? seperti mengerjakan tugas yang diberikan dari atasan atau eh, apa-apa yang diarahkan, apa-apa yang diberikan bisa dikerjakan dengan baik dari kita. Oke. Misalnya saya atasan Anda di kantor ya. Saya suruh, saya perintahkan Anda begini ya. Mas Dwi, tolong besok kita ada kegiatan X. Ini tolong saya disposisi ya. Anda buat surat tugas 20 orang. Terus Anda yang lakukan apa? Saya
saya saya balas siap nanti dikerjakan, mau nanti bisa atau enggaknya yang penting saya siap dulu, Pak. Oke. Kemudian dispo saya ke eselon 3 begitu ya. Cuman dari eselon 3 ke eselon 4 atau subkoordinator sampai ke Anda ya. Ternyata bisa jadi namanya jadi 25 atau bisa jadi namanya jadi 15, bisa jadi yang berangkat hanya 10. Apa yang Anda lakukan? Berkoordinasi lagi, Pak, dengan atasan. Koordinasi ya. Terus misalnya Anda ketik nih 15 orang gitu kan. Tapi Anda tahu lihat yang berangkat hanya 5. Yang Anda lakukan apa? Kalau yang seperti itu oknum-oknum senior, saya juga kurang berani untuk menegur, Pak, karena di sini saya posisinya juga masih CPNS, Pak, jadi mungkin saya diamkan saja, Pak. Nah, artinya susah kan untuk menerapkan loyal. Siap, Pak. Tapi tetap Anda patuhi perintah itu. Siap. Suruh ngetik surat tugas bodong. Tetap dipatuhi nggak? Karena perintah atasan ya harus dikerjakan, Pak. Nah, ini menjadi penting ya, maksud saya. Makna loyal itu kan sinonimnya setia ya. Loyal kan bahasa Inggris setia. Kesetiaan itu harus kita lekatkan pada siapa? Pada apa? Apakah kita harus setia ya? Misalnya contoh yang kecil lah di keluarga gitu kan. Eh, perempuannya ini selalu di KDRT gitu kan sama Mas Dwi. Misalnya Mas Dwi punya istri, istrinya di KDRT terus sama Mas Dwi. Apakah istrinya ini seumur hidup harus setia ke Mas Dwi? Tidak, Pak. Yang perempuan tolong komentar. Ya, tidak, Bapak. Nah, pilihannya apa yang bisa dilakukan? Siap bercerai atau berpisah gitu, Pak. Keluar dari Bercerai itu boleh nggak? siap tidak, Pak. Di agama nggak? Di hukum agama. Hukumnya apa bercerai? Haram, Pak. Salah. Makruh. Salah. Mubah, Pak. Nah, perceraian dalam agama tuh mubah ya, boleh ya. Tapi bisa jadi dia cara hukum fikih naik levelnya ke sunnah ketika tadi terjadi KDRT yang tidak bisa dibenarkan begitu loh. Nah, itu lebih baik kita cari memutuskan hubungan, cari imam yang lain yang lebih soleh gitu kan. Itu hukumnya bisa menjadi begitu, tapi hukum dasarnya boleh gitu lah. Artinya kan Anda cari opsi strategi cara lain kan yang kira-kira tidak melanggar hukum, boleh ya gitu. Sama gitu loh ketika misalnya pimpinan Anda merintahkan sesuatu yang salah, Anda harus berpikir, Anda juga harus cari cara-cara yang Anda harus lakukan apa yang positif gitu. Misalnya apa? Anda menasihati pimpinan, Anda bikin telaah, apalagi Anda mendoakan, itu yang paling rendah tuh. Apalagi usahanya. Atau mungkin yang paling tinggi ya di level Anda tingkat staf yang bisa Anda lakukan apa misalnya? Mas Dwi minta pindah ke bagian lain. Ketika misalnya Mas Dwi sudah coba nasihati, sudah coba mendoakan, kok masih di kantor itu kok surat tugas bodongnya masih banyak gitu kan. Anda bisa minta pindah ke bagian lain yang bukan ngetik surat tugas gitu. Nah, usaha-usaha itu harus Anda lakukan gitu. Anda jangan hanya diam, taat gitu.
Karena yang namanya kesetiaan, ketaatan ya, tidak ada kesetiaan, tidak ada loyalitas pada sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, sesuatu yang salah. Itu tidak ada begitu. Setuju nggak? Setuju, Pak. Nah, Setuju, Pak. Begitu, Pak. saya contohkan begini ya, ini kasus Setuju, nyata Pak. nih. Sambo perintahkan ke AKBP-nya, pangkat di bawahnya, AKP, AKBP, ya, Kombes. Dia perintahkan yang salah. Anak buahnya atlet buta gitu ya, mengikuti 100% perintah atasan. Yang terjadi apa sekarang? Terjerumus semua, Pak. Nah, terjerumus kan? Sama. Anda Mas Dwi kalau ngetik surat tugas bodong ya, kalau nggak ketahuan Anda aman gitu. Tapi celakanya kalau nasib Anda buruk ya, ada auditor yang jujur gitu kan, mempermasalahkan, itu bisa menjadi minimal TGR ya, atau bisa masuk ke tipikor gitu kan, pemalsuan. Ketika kasus hukum muncul, pimpinan Anda kabur atau nolong Anda? Malah balik nyalain saya biasanya. Nah, Kabur, Pak. bisa jadi Anda malah justru dikambing hitamkan ya, disalahkan, bisa jadi dia kabur gitu kan. Nah, maksudnya kasus-kasus itu akan Anda temui gitu ketika kerja di manapun ya, termasuk di perhubungan gitu. Ini saya contohkan lain ya. Ini kasus contoh nyata juga saya alami ya. Saya kan pengajar pengadaan ya. Cuman sebelum itu saya banyak berkecimpung di pengadaan ya. Pengadaan tempat yang basah ya. Resikonya tinggi itu kan. Kerja di pengadaan tuh kaki sebelah kiri tuh di penjara, kaki sebelah kanan menginjak di neraka gitu. Tapi ini bagian yang penting gitu. Yang kalau harus ada orang yang bekerja di situ yang memutar pertumbuhan ekonomi ya, government spending tuh di situ gitu. Nah, bagian itu harus diisi orang-orang yang jujur. Nah, ketika itu ya ada suatu proyek ya, pembangunan gedung ya, nilainya puluhan miliar ya. Ada pejabat tinggi di perhubungan yang mengintervensi gitu. Titip perusahaan temannya ya, entah agar dimenangkan gitu. Bisa Anda bayangkan ya, tekanannya bagaimana ya? Tekanannya luar biasa gitu kan. Yang harus ketika Anda menghadapi posisi itu yang Anda lakukan apa? Mas Rafif, ketika Anda di posisi itu yang Anda lakukan apa? Mas Rafif kelamaan, Mas Dava. Yang pertama, mungkin Pak, kita berdiskusi dulu Pak bagaimana bagusnya dan memberikan saran bahwa kita ini bukan bukan cuma bekerja apa untuk banyak, intinya harus baik Pak, gitu, harus jujur itu karena ada malaikat juga Pak, kita ini harus sadar bahwa itu salah. Ya, secara teoritis mudah diucapkannya begitu ya. Tapi ketika nanti Anda mengalami kasus yang real, itu akan menjadi tingkat kesulitannya berlipat-lipat gitu kan. Bahkan banyak orang yang tidak bisa berpikir sehat karena takut, panik ya. Akhirnya ya ngikut perintah pimpinan gitu. Tapi singkat cerita ketika itu ya, saya tanda kutip melawan ya. Akhirnya perusahaan itu kalah. Kalah. Yang terjadi apa? Pimpinan tinggi di perhubungan itu marah ya. Saya dibebas tugaskan dari jabatan itu. Nah, tapi untungnya saya tidak disorongkan ya. Tidak. Tapi ada juga tuh teman saya tuh. Ini bener real ya. Disorongkan ke sana. Jauh pelosok.
Ya, artinya gitu. Ketika kita menerapkan nilai berakhlak, ditemukan dalam suatu kondisi dilematis, peristiwa yang sulit, ya, kita harus bisa berpikir cepat, mengambil keputusan yang benar dan baik gitu. Kadangkala keputusan yang baik dan benar itu kadangkala terasa pahit gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Pahitnya itu hanya terasa sebentar di awal ya. Tapi efeknya tubuh kita akan sehat gitu. Seperti kita minum jamu. Dan benar ya, waktu berjalan, nah, pimpinan tinggi di perhubungan ini pada akhirnya dia masuk masuk penjara gitu. Saya tidak usah sebut namanya ya. Masuk penjara dia. Eselon 1 di bawahnya ada eselon 2 berapa orang gitu kan. Nah, itu ya. Dan masuk penjaranya kasusnya bukan yang kasus saya tangani ya. Ternyata dia main kotor di banyak tempat gitu kan. Nah, itu tantangan kita menerapkan nilai berakhlak ya. Tadi misalnya itu contoh penerapan nilai akuntabilitas ya, loyalitas gitu kan. Jadi sekali lagi loyalitas tuh tidak harus semua perintah atasan itu kita ikuti gitu kan. Kalau yang buruk jangan kita ikuti. Yang baik pun ya belum tentu harus kita ikuti gitu kan. Saya ada beberapa kasus perintahnya dalam common sense itu baik ya, tapi dalam analisis saya itu kurang baik ya, kurang optimal karena basis argumentasi data-data ya, dasar regulasi ABCD. Terkadang kasus itu juga akan kita alami gitu kan. Terus saya bikin telaah ya kajian, saya kasih ke pimpinan ya. Pimpinan tidak menerima ya sudah gitu kan. Tapi kan yang penting kita sudah berikhtiar untuk menasehati ya, melakukan kebaikan, mencoba memberikan afirmasi perubahan gitu kan. Itu yang ya, tapi yang jelas kita harus berusaha positif. Terus nilai loyal, contoh yang lain misalnya kasus Stadion Kanjuruhan gitu kan. Yang memerintahkan untuk menembakkan gas air mata ke tribun penonton yang penuh sesak siapa? Atasan kan? Siap. Yang ikut dihukum siapa? Bawahan. Nah, itu kan artinya loyalitas tuh harus kita perhitungkan dengan benar gitu kan. Jangan sampai kita loyal ya karena tujuannya menjilat ya, biar kita naik jabatan ya, terus kita menjadi seperti keledai ya, diam terus melihat suatu hal yang negatif ya, atas nama loyalitas itu juga salah besar gitu kan. Tapi kondisi hari ini ya, di banyak tempat termasuk perhubungan ya, Anda kalau mau naik jabatan ya, Anda kalau nggak loyal dalam konteks campur baur antara positif dan negatif, tapi lebih banyak negatifnya, itu akan susah juga naik jabatan gitu loh. Nah, kondisi Indonesia hari ini begitu, karena kita belum bangun sistem karir pegawai yang indikator kriteria ya, nya jelas gitu loh. Bagaimana orang yang pintar, berintegritas, berakhlak, harusnya itu kan yang jadi pimpinan-pimpinan, leader-leader di top manajemen kan. Cuman hari ini orang-orang baik ya, yang kerja di perhubungan ya, itu tidak memegang jabatan itu atau belum gitu, atau tidak diberikan kesempatan gitu kan. Ya salah satu faktornya karena mungkin dia dianggap tidak loyal ya, tanda kutip. Nggak patuh pada pimpinan nih. Kebanyakan protes ya, kebanyakan ngomong, kebanyakan kritik ya, kebanyakan apa lagi? Kebanyakan nggak mau disuruh-suruh yang sesuai keinginannya ya. Itu begitu ya. Sampai sini jelas ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Nanti tolong yang agenda 2 ini ya, dari tadi jam 9, catatan Anda foto, Anda kirim di WhatsApp grup. Ya, jadi yang belum mencatat silakan nanti dicatat ya. Di foto, dikirim fotonya di WhatsApp grup ya. Kadangkala saya harus begitu gitu kan. Kadangkala eh, banyak orang yang belajar tuh nggak tahu cara mencari ilmu yang benar gitu. Dia hanya duduk dengar ya, nggak mencatat ya. Akhirnya ya hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Begitu keluar kelas, lupa tadi belajar apa gitu kan. Balik lagi ke sifat ke habitnya yang sebelumnya gitu. Artinya sekali lagi ini ilmu yang susah nih gitu kan. Kita ingin membangun karakter Anda kan sebagai CPNS perhubungan nih. Harapannya Anda tuh lebih baik dari generasi yang sekarang gitu kan, yang ke depan 10 tahun, 20 tahun kemudian ya. Barangkali ketika Tuhan menakdirkan Anda jadi pemimpin ya, kepala kantor ya. Harapannya tuh Anda bisa mengubah wajah perhubungan gitu loh menjadi lebih baik. Nah, proses itu dimulai di tangga yang saat ini Anda sedang jalani begitu loh. Saya harapkan Anda mulai sekarang serius gitu. Dan keseriusan itu bisa saya lihat dari ekspresi Anda ya, dari keseriusan Anda mengikuti pembelajaran ini ya. Itu bisa saya analisis ya. Anda ke depan seperti apa gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Saat ini pun saya diminta untuk memberikan nilai sikap perilaku gitu loh. Jadi kembali lagi ya, ikatlah ilmu dengan mencatat ya. Setelah Anda catat, Anda ulangi lagi. Anda renungi ya. Kemudian Anda coba amalkan. Ya. Dari amalkan terus-menerus ya. Lama-lama itu akan menjadi sifat dan karakter Anda. Jadi roadmap-nya begitu tuh untuk karakter building gitu kan. Anda sebatas nggak, kita tidak hanya sebatas menginginkan Anda tuh hafal ya, nilai-nilai berakhlak sebutkan, ABCD, kemudian apalagi kalimat afirmasi, indikator nilai berorientasi pelayanan apa? Apa misalnya? Indikator kalimat afirmasi nilai berorientasi pelayanan apa? Nah, ini ya. Kalau ini ya, ini Anda bisa baca, pelajari sendiri gitu kan. Kata kunci berorientasi pelayanan, kualitas kepuasan, kalimat afirmasinya, komitmen memberikan pelayanan, kode etiknya ramah, cekatan solutif gitu kan. Ilmu ini penting gitu kan untuk kita ketahui gitu kan. Cuman harapan pelatihan ini kita tidak berhenti sebatas Anda tahu gitu. Tapi harapannya Anda memahami, merenung dan mengamalkannya ya dari hal-hal yang kecil tadi. Tentunya ya mengamalkan kalau nggak punya ilmunya juga nggak mungkin kan. Nggak mungkin juga Anda bisa berorientasi pelayanan kalau Anda nggak tahu yang dimaksud berorientasi pelayanan itu apa, ciri-cirinya apa, contohnya apa ya. Nggak mungkin juga Anda bisa mengamalkan tanpa ilmu ya. Itu ilmu apapun nggak mungkin ya, termasuk ilmu ini gitu kan. Terus misalnya yang selanjutnya ya, contoh menerapkan nilai harmonis. Mas yang belum, coba siapa ini? Mbak Meta, gimana contoh menerapkan nilai harmonis? Siapa? Oh, nilai penerapan harmonis ini kan saling peduli dengan dan menghargai perbedaan. Jadi di kantor itu kan ada tidak hanya ada satu suku, satu agama, tapi kita juga bermacam-macam. Jadi kita saling menghormati dan menghargai budaya mereka dan agama mereka.
Bentuk saling menghormati apa dan ini apa contoh realnya seperti apa? Misalkan di kampus ada, kalau hari Natal biasanya ada acara dengan taruna-taruna. Nah, kita juga mendukung acara tersebut dengan entah itu dari perizinan penyelenggaraan acara atau sebagainya, gitu Pak. Oke, bagus ya. Ya, itu betul ya, mendukung ya. Tadi ada kalimat yang menarik tuh, mendukung gitu kan. Mendukung artinya kan Anda toleran ya, toleransi terhadap perbedaan ya. Entah apapun perbedaannya itu kan, bisa perbedaan suku, agama, ras, apalagi perbedaan etnis ya. Di sini pun kita saat ini beda-beda kan, sukunya beda, agama ya gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaan saya, yang dimaksud toleransi itu apa? Saling menghargai antar sesama gitu, Pak. Itu baru pengetahuan di level dasar ya, menghargai gitu kan. Nggak boleh Misalnya, rasis, Pak. nah, Rasisme. rasis ya gitu. Misalnya gini ya, misalnya di sini ada yang beda agama di kelas ini. Semuanya Islam ini. Muslim berarti, Pak. Alhamdulillah. Semuanya Islam nih, 9 orang. Iya. Siapa? Oh, misalnya Mas Supri Muslim gitu kan. Misalnya saya Kristen misalnya. Terus saya eh, terus saya Natalan gitu. Terus saya paksa Mas Supri untuk mengucapkan Natal ke saya. Itu boleh nggak? Benar atau salah? Salah, Pak. Kenapa? Karena ada unsur paksaan. Lain kalau saya sendiri yang saya ngucapin tanpa ada unsur paksaan dari Bapak itu nggak jadi masalah. Oke, itu baru ucapan ya. Gitu. Atau misalnya sebaliknya, Mas Supri mau Jumatan ya, kemudian jalan menuju masjid itu saya sebarin paku ya, saya teriakin radikal kamu radikal. Benar atau salah itu perilaku itu? Salah, Pak. Salah ya. Oke, kita perdalam lagi ya, contoh yang lain. Misalnya saya balik, saya Muslim, Mas Supri Kristen, misalnya. Terus Mas Supri Natalan. Terus saya tidak mengucapkan Natal ke Mas Supri. Itu boleh nggak? Itu benar atau salah? Boleh, Pak. Benar, Pak. Kenapa? Karena ya tidak menyinggung perasaan satu sama lain. Sudah baterai saya kok running low. Ya, ya karena tidak menyinggung ya. Iya, Bapak. Cuman yang terjadi sekarang bagaimana? Apakah yang tidak mau mengucapkan selamat Lebaran, selamat Natal, selamat Waisak, apakah itu tidak toleran? Apakah itu intoleran? Apakah itu radikal? Enggak juga, Pak. Enggak juga ya. Enggak juga karena kita harus lihat kembali ya yang ilmu definisi keilmuan radikalisme, harmonisme itu apa gitu kan. Kalau misalnya saya Muslim, masuk tadi Kristen, terus saya ganggu dia mau ke gereja saya ganggu ya, apa bannya saya kempesin ya, atau saya ketok-ketok drum bikin berisik. Nah, itu baru tidak harmonis tuh ya, tidak toleran tuh gitu. Tapi kalau ada orang ya yang tidak mau mengucapkan selamat ya ke agama lain, ya itu boleh-boleh saja gitu. Bukan berarti itu radikal, intoleran dalam dalam contoh dan batas itu ya gitu. Karena mungkin dia
punya alasan ya, punya argumentasi gitu kan. Nah, itu boleh. Cuman yang saya sayangkan hari ini ya, ada kelompok-kelompok yang menggunakan kata radikalisme, intoleransi, menggunakan kata-kata itu tidak tepat gitu, tidak adil, tidak pada tempatnya, tidak proporsional ya. Malah mengarah ke labeling, framing negatif ya. Malah mengarah ke menggunakan kata-kata itu untuk memukul lawan politiknya ya, mendiskreditkan ya, mengejek-ngejek lawannya yang berbeda pendapat dengan dirinya ya. Nah, itu maksud saya yang harus kita hati-hati benar dalam bersikap gitu ya. Karena ada nggak orang yang teriak-teriak ya, saya Pancasila ya. Wah, ini radikal, kamu radikul. Tapi di kemudian hari tertangkap OTT korupsi, ada nggak? Ada, Pak. Ada ya, saya nggak perlu sebut namanya ya. Ada ya. Tuh. Tapi artinya ilmu itu luas gitu loh. Kita tidak akan bisa bersikap benar, baik ya dalam posisi yang tepat. Kalau kita tuh malas belajar, nggak mau cari ilmu, nggak mau merenung, nggak mau berpikir gitu. Akhirnya kita hanya ikut-ikutan orang gitu kan. Yang paling banyak yang mana ya? Ya udah ngikut. Jadi kebenaran itu bukan berada pada banyaknya jumlah orang gitu. Bisa jadi orang yang dituduh radikal ya, bisa jadi di mata Tuhan tuh orang-orang yang soleh gitu loh. Orang yang posisinya dekat dengan Tuhan gitu. Tapi dituduh radikal gitu kan. Tapi memang benar ada oknum yang radikal itu memang ada juga dalam kasus-kasus tertentu ya. Tapi yang terjadi sekarang kan kata radikalisme, intoleransi, ini seolah-olah disematkan pada kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan gitu loh. Nah, itu yang tidak boleh ya, yang membuat keharmonisan itu agak terganggu ya dalam beberapa tahun terakhir. Entah itu karena peristiwa pilpres ya, pilkada ya, bahkan riak-riaknya berlanjut juga nih menjelang pilpres tahun depan ya. Terasa nggak? Nah, jadi ini ilmu juga yang penting gitu loh. Jadi Anda belajar tuh jangan membatasi diri ilmu pelayaran, udah seumur hidup belajar ilmu itu terus ya. Jadinya Anda menghadapi situasi kondisi tertentu yang bukan terkait ilmu pelayaran, ilmu penerbangan ya. Anda menjadi salah bersikap ya, salah berposisi ya, karena nggak punya ilmunya gitu. Contoh nih ya, saya nggak perlu sebut namanya gitu. Teman Anda ini, coach saya, tanya di grup, Pak, tugas ini gimana, gini, gini, gini. Saya jawab di grup, terus dia responnya gimana? Kasih tanda jempol coba. Kalau gitu bener atau salah? Salah, Pak. Nah, Salah, Pak. salah dari sisi nilai etika, ilmu adab, kurang tepat ya. Bukannya saya ingin minta dihormati, enggak. Maksud saya tegur, saya ingin mendidik agar Anda tuh kualitasnya lebih baik gitu loh. Anda harus tahu juga ada yang namanya ilmu etika, ilmu adab ya. Bahwa kita harus menghormati siapapun ya yang mengajarkan ilmu, bahkan orang yang tidak kita kenal mengajarkan satu ilmu dan ilmu itu kebaikan, itu guru kita gitu loh. Mungkin dia lebih muda ya, mungkin dia tidak punya titel. Kalau ada orang siapapun yang mengajarkan satu ilmu, ilmu itu kebaikan, itu guru kita gitu loh. Jadi guru kita tuh banyak sebenarnya. Baik guru kita itu manusia maupun guru-guru yang berupa makhluk hidup lainnya ya yang tidak berbicara gitu kan. Seperti tadi di awal saya bilang terkait nikmati proses, bersabar ya. Itu ilmu yang saya peroleh dari mengamati alam gitu kan. Matahari terbit ya, bulan terbit ya. Dari situ kita berpikir oh, dapat ilmu. Itu guru kita tuh.
Artinya ilmu Tuhan itu tersebar di banyak tempat ya. Dan Tuhan mengajarkan ilmu tuh tidak selalu langsung melalui wahyu, melalui firman ya. Ada kadang-kadang Tuhan mengajarkan ilmu tuh lewat ciptaannya yang lain gitu kan. Bulan, bintang. Makanya ilmu yang dikembangkan di dunia ini ya, ada banyak cabang ilmu yang dari hasil pengamatan makhluk hidup. Contohnya apa? Desain helikopter itu dia mengamati dari perilaku apa? Capung, Pak. Ya, betul ya. Kemudian ilmu penerbangan itu digali dari pengungkapan fakta-fakta yang terjadi di alam gitu loh. Sifat-sifat angin ya, sifat-sifat material, ya. Kemudian sifat-sifat kecepatan, unsur kecepatan, berat. Jadinya ilmu begitu. Gitu. Oke, makasih ya. Tadi jadi melebar mana-mana, tapi terkait sebenarnya ya. Tadi kita bahas toleransi harmonis ya. Kemudian kita masih ada sedikit waktu ya. 5 menit lagi. Mohon izin Pak, Mohon izin, Pak. untuk rekan-rekan yang di Oh iya. kita itu sudah waktunya masuk Jumatan Pak. Oh iya ya. Jam berapa di sana lupa saya? Sudah jam Di Sulut ini udah jam 11.43, Pak. 5 Oh menit iya lagi iya. adzan kayaknya, Pak. Oke, kalau gitu kita akhiri ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi hari apa ini? Senin ya. Kita ketemu lagi Senin 27 Iya Pak, 27 Februari jam Februari. 8:30 ya. Siap. Oke, makasih ya. Nanti dicek di LMS nanti siang tugasnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi ambil wabarakatuh. bukti dulu ya. Kameranya di on kan. Salam Ambil bukti. warahmatullahi 3, 2, 1. Senyum. Terima kasih ya. Selamat istirahat. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.